Assalamualaikum, salam rahayu, dan salam sejahtera. Selamat datang di Hati Nusantara Channel, tempat di mana kita menyingkap makna kebahagiaan dari luka dan pengalaman hidup dengan bebas waktu, bebas uang. Hari ini kita akan membahas positif awal kebahagiaan. Artinya, titik di mana kita mulai menemukan kedamaian dalam hati, belajar menerima diri, dan bersyukur atas setiap pengalaman hidup. Setiap luka memiliki cerita, setiap pengalaman menyimpan pelajaran. Tidak jarang kita terbawa emosi dan merasa terpuruk, tetapi di balik rasa sakit itu ada pesan yang bisa kita tangkap, hikmah yang bisa kita pahami. Cobalah untuk mendengarkan hatimu sendiri. Rasakan tiap getir dan keluh. Lalu tanyakan, apa yang ingin disampaikan pengalaman ini padaku? Apa yang bisa kujadikan pelajaran untuk perjalanan hidupku? Dengan mengamati dan merenungkan setiap pengalaman, kita mulai mengasah kemampuan untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian hidup. Kesadaran ini adalah langkah awal untuk membangun pondasi hati yang stabil dan kokoh. Seperti seorang yang bijak yang tidak gentar dicap berbeda atau linglung. Orang yang mampu menghadapi hidup dengan sepenuh hati, tidak membiarkan penilaian orang lain menghalangi ketenangan batin. Saat kita mampu menerima dengan tulus, bahkan kesedihan bisa menjadi sarana untuk produktivitas, kreativitas, dan jalan menuju kebebasan batin. Ini adalah kemampuan yang bisa dipelajari melalui latihan kesadaran, refleksi diri, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Dengan begitu, kita mulai mengubah pengalaman negatif menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan diri. Menari di tengah luka, bergerak bersama kesedihan, itulah filosofi yang diajarkan para bijak. Luka bukan untuk disembunyikan atau dihindari, tapi untuk diterima dan dimanfaatkan sebagai energi untuk berkembang. Setiap perasaan sedih atau kegalauan bisa dijadikan bahan untuk mengekspresikan diri, memperluas kreativitas, atau menumbuhkan ketenangan hati. Dengan memahami hal ini, kita belajar melihat setiap kesulitan sebagai sarana pembelajaran, bukan penghalang untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Hal ini menjadi bagian dari pondasi awal kebahagiaan, di mana kita membangun ketahanan mental dan ketenangan batin. Dalam perjalanan hidup, kemampuan untuk menikmati penderitaan adalah tanda kebebasan sejati. Penderitaan bukan musuh, tetapi guru yang membimbing kita menembus batas ego, menguatkan jiwa, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Jika kita belajar menari di tengah kesedihan, kita akan menemukan kekuatan baru, kedamaian dalam hati, dan kebebasan dalam pikiran. Kesedihan tidak lagi menjadi beban, melainkan teman yang mengajarkan kita makna kesabaran, penerimaan, dan pertumbuhan spiritual. Ini adalah pondasi awal untuk membangun kebahagiaan yang tahan uji, di mana kita mampu menghadapi apapun dengan pikiran yang jernih dan hati yang stabil. Latihan mendengarkan luka sendiri juga mengajarkan kita untuk memahami pesan yang dibawa setiap pengalaman pahit. Seperti harta karun yang tersembunyi di balik puing-puing kesulitan, hikmah hidup sering muncul dari momen-momen sulit. Jika kita mau jeli, kita bisa menemukan mutiara-mutiara pelajaran yang memberi kita keberanian, ketabahan, dan arah untuk melangkah maju. Dengan kesadaran ini, kesedihan menjadi sarana pembelajaran, bukan hanya sekadar rasa sakit yang harus ditanggung. Semakin kita terbiasa merenung, semakin kita mampu menyaring makna dari setiap pengalaman hidup. Setiap pengalaman menjadi bahan untuk menguatkan pondasi batin dan menumbuhkan kebijaksanaan. Seiring kita belajar menata energi emosi, kita akan menyadari bahwa kesepian bukanlah kondisi yang menakutkan.
Alam semesta berada dalam diri kita, dan kita tidak pernah benar-benar sendiri. Kesendirian dapat menjadi ruang untuk introspeksi, refleksi, dan menemukan kedamaian. Pikiran yang ramai, perasaan yang bergelora, semua itu adalah bukti kehidupan dan potensi yang luar biasa. Dengan kesadaran ini, kita dapat menghadapi kesedihan dengan lebih tenang, menemukan kebahagiaan di saat-saat sunyi, dan mengisi hati dengan rasa syukur. Kesendirian menjadi sahabat yang memberi kesempatan untuk lebih memahami diri sendiri dan menguatkan jiwa. Sebagai langkah awal untuk menenangkan hati, kita bisa merujuk pada sumber kebijaksanaan yang abadi. Ajaran bijak dan petunjuk Tuhan mengingatkan kita bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Kesedihan bukan akhir, tetapi bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam, kekuatan yang lebih besar, dan kedekatan yang lebih erat dengan Tuhan. Dengan keyakinan ini, hati kita akan lebih ringan menghadapi ujian hidup, dan jiwa kita akan menemukan ketenangan yang sejati. Kesadaran ini menjadi pondasi dalam perjalanan menuju kebahagiaan batin yang kokoh. Sekarang, mari kita masuk ke langkah-langkah praktis untuk menenangkan hati dan mengubah kesedihan menjadi energi positif. Saat hati diliputi gelisah atau kegalauan, kita bisa merespons dengan cara yang konstruktif dan mendatangkan ketenangan batin. Ini adalah proses yang memerlukan latihan, konsistensi, dan kesabaran, tetapi hasilnya adalah kebahagiaan yang kokoh dan tahan terhadap ujian hidup. Pertama, pahami bahwa setiap kesulitan selalu membawa kemudahan. Setiap pengalaman pahit adalah bagian dari proses pertumbuhan. Mengingat hal ini membantu kita menata emosi dan mengurangi rasa putus asa. Alihkan perhatian dari luka itu ke hikmah yang bisa dipetik, sehingga hati menjadi lebih lapang. Ketika kita belajar menerima dan memahami, kesedihan bisa diubah menjadi kekuatan untuk bergerak maju. Kesadaran ini membuat kita lebih bijak dalam menilai pengalaman hidup dan lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang tak terduga. Kedua, gunakan doa sebagai sarana penenang hati. Doa tidak hanya menenangkan jiwa, tetapi juga membimbing kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Beberapa doa yang bisa diamalkan antara lain: doa penenang hati, memohon jiwa yang tenang dan puas dengan keputusan Tuhan, yang selalu percaya dan ridho atas takdir. Doa pengganti kesulitan, memohon agar setiap kesulitan diganti dengan kebaikan yang lebih besar dan membawa manfaat. Doa saat menghadapi gelap dan beratnya hidup, memohon pertolongan dan rahmat untuk menghadapi tantangan yang terasa tidak tertanggungkan. Ketiga, praktikkan aktivitas yang menenangkan dan mendekatkan diri pada nilai spiritual. Membaca kitab suci sambil merenungkan maknanya, melakukan puasa sunnah, zikir di sepertiga malam, atau duduk bersama orang yang bijak dapat menumbuhkan ketenangan batin. Aktivitas-aktivitas ini memberi kesempatan untuk mengatur kembali energi, mengurangi stres, dan menemukan kedamaian dalam kesendirian. Kebiasaan ini membantu kita menjaga keseimbangan emosional dan mental setiap hari. Keempat, ciptakan kebiasaan positif untuk menyalurkan energi dari perasaan sedih atau tekanan hidup. Menulis, berkarya, belajar, atau melakukan hal bermanfaat lainnya adalah cara konkret mengubah kegalauan menjadi sesuatu yang membangun. Dengan begitu, setiap pengalaman emosional menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan pribadi. Semakin sering kita mempraktikkan hal-hal positif ini, semakin terbentuk karakter yang tangguh, optimis, dan bijaksana. Kelima, sadari bahwa kesendirian bukan berarti kesepian. Dalam diri kita terdapat alam semesta yang penuh kehidupan dan potensi.
Kesendirian memberi ruang untuk refleksi, introspeksi, dan mendengarkan suara hati. Dengan menyadari ini, kita dapat menghadapi momen sulit tanpa merasa terisolasi dan menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada kehadiran orang lain. Kesendirian menjadi sarana untuk menemukan kebahagiaan sejati dari dalam diri. Selain itu, penting untuk memperhatikan setiap napas yang kita ambil. Dengan menyadari napas, kita menenangkan diri dan membawa kesadaran penuh ke hati dan pikiran. Setiap hembusan napas menjadi pengingat akan hadirnya kehidupan dan sarana untuk melepaskan beban emosional. Latihan sederhana ini dapat dilakukan kapan saja, sehingga hati tetap tenang dan pikiran tetap jernih. Kita juga bisa mencatat segala hal positif yang terjadi setiap hari, sekecil apapun. Dengan membiasakan diri mencatat pengalaman positif, kita akan terlatih untuk melihat sisi terang dari setiap situasi. Ini memperkuat rasa syukur dan membangun perspektif positif dalam menghadapi berbagai keadaan. Berinteraksi dengan alam juga menjadi salah satu cara efektif untuk menenangkan hati dan menguatkan jiwa. Menghabiskan waktu di luar, menikmati pemandangan alam, mendengar suara air mengalir atau burung berkicau, membantu menurunkan stres dan meningkatkan rasa syukur. Aktivitas seperti berjalan di taman atau duduk di tepi pantai dapat mengembalikan keseimbangan emosional dan mengingatkan kita akan keagungan ciptaan Tuhan. Dengan seluruh latihan, praktik, dan kesadaran ini, kita membentuk diri menjadi pribadi yang mampu menghadapi hidup dengan lebih bijak, sabar, dan penuh ketenangan. Setiap langkah kecil, setiap napas sadar, setiap catatan positif, dan setiap interaksi dengan alam bersatu membentuk pondasi yang kuat untuk kebahagiaan sejati. Ketika semua elemen ini dipadukan, tidak ada rintangan yang terlalu besar, dan kita akan mampu tetap teguh menghadapi hidup. Seluruh perjalanan ini mengajarkan kita kesabaran dan keteguhan. Luka dan kesedihan adalah guru, bukan musuh. Mereka membawa pesan untuk lebih dekat pada Tuhan, untuk memahami diri dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Hidup memang penuh ujian, tetapi setiap kesulitan adalah pintu menuju pertumbuhan. Tetaplah bersabar, berzikir, dan menata hati. Dengan kesadaran dan praktik yang konsisten, hati akan bersih, jiwa tenang, dan hidup terasa lebih bahagia. Nikmatilah proses ini, karena kebahagiaan sejati adalah hasil dari kemampuan menghadapi kesedihan dengan bijak, penuh kesadaran dan ketulusan. Semoga positif awal kebahagiaan